Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali bertemu dengan Ibu di pembelajaran hari ini. Apa kabar? Sehat ya? Tetap semangat dalam belajar. Tetap terapkan 3M. Satu, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Anak-anakku semuanya, tadi di WA kita itu sudah mention beberapa kali detailing mengenai video pembelajaran, ada flipbook sebagai bahan ajar, ada juga presensi online. Anak semuanya sedang mengisinya kan? Jangan sampai lupa ya, coba ibu cek. Dari 32 siswa ibu sudah 30 yang hadir. Kita tinggal menunggu 2 orang teman kita lagi untuk bisa bergabung. Ini tadi Mas Galang melakukan presensi yang paling awal. Silakan untuk memimpin doa Mas Galang. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Ya kan? Nah, anak-anakku semuanya, setiap kali melakukan pembelajaran, kita tentunya mempunyai tujuan. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan melihat flipbook yang di-share oleh guru, siswa dapat menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Nah, selain tujuan pembelajaran, kita juga ada target yang harus kita capai, yaitu ketuntasan minimal belajar kita, yaitu 70. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita bernyanyi bersama lagu Tanah Airku, ya. Engkau ku hargai. Terima kasih sekali Mbak Fiona sudah memimpin anak-anakku semuanya. Kenapa Ibu muter lagu itu ya? Iya, Ibu ingin kita semuanya membangkitkan nasionalisme kita bahwa kita harus menghargai negara kita. Dengan adanya globalisasi di sekitar kita, menjadikan dunia yang begitu luas dan jarak antar negara tidak lagi menjadi penghalang untuk saling berhubungan. Banyak sekali dampak positif dan negatifnya. Banyak sekali pada barang-barang luar negeri yang masuk ke negara kita. Tetapi barang-barang dari negara kita juga diekspor ke negara lain. Betul sekali. Itu merupakan salah satu bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara tetangga di bidang ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang globalisasi di sekitarku. Nah, kita akan mempelajari tentang peran Indonesia di bidang sosial budaya dengan negara-negara tetangga, khususnya adalah Asia Tenggara. Ayo anak-anak semuanya kita amati gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh kerjasama ASEAN. Ya, di sini juga ada gambar yang di atas. Ada yang bisa menjawab gambar apakah itu? Silakan, ayo. Oke, Mas Ridwan, silakan. Betul sekali. Kemudian gambar yang kedua, ya siapa yang mau membantu? Oke, terima kasih sekali. Ini merupakan contoh-contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara. Ayo kita pelajari peran Indonesia dalam kerjasama bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN antara lain yang pertama tadi melakukan pertukaran pelajar dan mahasiswa ke negara lain. Kemudian yang kedua sebagai peserta dan tuan rumah SEA Games. Yang ketiga adalah memberikan bantuan kemanusiaan seperti makanan, obat-obatan, pakaian, tenaga medis ke negara lain yang terkena musibah. Semuanya dengan mengamati dan memperhatikan video pembelajaran yang Ibu berikan ini, kemudian kalian membuka flipbook yang sudah Ibu share di link grup WA kita. Ada juga video pembelajaran. Nanti Ibu harapkan kalian dapat mengerjakan lembar kerja yang sudah disediakan. Semuanya silakan kalian isikan berdasarkan pemahaman kalian. Nah, anakku semuanya, arus globalisasi itu tidak terlepas dari peran energi listrik. Dengan ditemukannya energi listrik, alat-alat yang tadinya bersifat tradisional kemudian berubah menjadi modern, yaitu dengan ditemukannya mesin-mesin dan sebagainya. Berikut disajikan contoh sebuah tes dengan proses menghasilkan energi listrik. Ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Ayo siapa yang berani mencoba untuk membacakan? Silakan paragraf 1. Oke, Mbak Kaura silakan. Terima kasih. Paragraf 2, ayo silakan. Mas Ridwan, oke. Terima kasih. Paragraf 3. Oke. Iya, silakan Mas Dika. Terima kasih sekali. Nah, anak-anakku semuanya, di sini merupakan contoh sebuah teks proses menghasilkan energi listrik. Di sini dijelaskan tentang
ya kan? Suatu peristiwa, fenomena terjadinya, proses dihasilkannya energi listrik. Nah, semuanya ini merupakan salah satu bentuk teks eksplanasi. Ada yang bisa membantu menjawab apa itu teks eksplanasi? Ayo, siapa? Oke, silakan Mbak Ranu. Iya, menceritakan suatu peristiwa. Iya. Terus coba kita lihat lagi bahasanya bagaimana. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ayo silakan. Oke, Mas Abi. Iya. Oke, bahasanya bersifat ilmiah. Betul sekali. Mari kita pelajari apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah benar sekali yang sudah kalian sebutkan tadi ya. Teks yang dibuat untuk menjelaskan terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Tepat sekali jawaban anak-anak tadi ya. Nah, kalian juga sudah menyebutkan ciri-ciri dari teks eksplanasi tadi. Ada apa saja? Yang pertama yaitu strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Sedangkan ciri yang kedua juga sudah disebutkan tadi oleh Mas Sapi, yaitu informasinya berdasarkan fakta, bersifat ilmiah, dan juga bersifat informatif. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kalian tadi membaca teks eksplanasi yang sudah Ibu hadirkan di atas, kalian diharapkan bisa menemukan topik masalah yang ada di paragraf 1. Kalian tuangkan di sini. Kemudian ada deretan penjelas yang berupa urutan sebab akibat. Silakan dituangkan di LKPD ini. Kemudian ada paragraf 3 yang merupakan kesimpulan. Nah, silakan kalian kerjakan. Nanti kalau kalian sudah selesai, kalian bisa menghidupkan mic kalian untuk mengkonfirmasi kepada Ibu bahwa kalian telah selesai mengerjakan. Ayo silakan kerjakan terlebih dahulu. Oke, anak-anakku semuanya, kalian tadi di atas sudah mempelajari tentang cara-cara atau proses energi listrik dihasilkan. Nah, energi listrik itu dihasilkan ya, tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat. Maka terkadang masyarakat sekitar memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan membuat energi listrik sendiri. Kalau di masyarakat dengan skala kecil ada yang namanya pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Ini adalah gambarnya proses menghasilkan energi listrik berskala kecil atau yang disebut dengan PLTMH. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Mulai dari apa ini namanya? Waduk atau air yang ditampung, penampungan air, ada juga katupnya, kemudian ada juga pipa pesatnya, kemudian ada generatornya, ada transformatornya, sampai setelahnya nanti akan disalurkan ke masyarakat sekitar atau konsumennya. Kita pelajari bagaimana prosesnya. Yang pertama tadi adalah sungai atau waduk tempat penampungan air. Kemudian yang kedua tadi adalah merupakan pintu masuk air sungai atau waduk. Kemudian yang ketiga merupakan katup pengaman, berfungsi sebagai katup pengatur masuknya air. Kemudian ada tangki pengaman, pipa pesat, katup pengatur turbin. Kemudian ada turbin sendiri yang berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Kemudian ada generator, transformator, saluran transmisi. Nah, anak-anak semuanya kalian sudah mempelajari proses-proses cara energi listrik dihasilkan. Nanti yang Ibu harapkan kalian dapat mengerjakan lembar kerja berikutnya, yaitu proses menghasilkannya energi listrik yang akan kalian tuangkan di lembar kerja. Ya, nah anak-anakku semuanya, hari ini kita mulai belajar apa saja ya? Ayo siapa coba? Oke, yang pertama adalah peran Indonesia di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang kedua adalah teks eksplanasi. Yang ketiga adalah proses menghasilkan listrik. Nah, anak-anakku semuanya, apa sih kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Iya, ada beberapa peran Indonesia di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Ada juga ciri-ciri teks eksplanasi. Kemudian ada juga proses atau cara menghasilkan energi listrik. Nah, anak-anakku semuanya, itulah kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.